Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Ananda dengan NIM 19101157. Di sini saya akan coba menjelaskan modul 1 praktikum pemrograman lanjut dengan judul Dasar Pemrograman Berorientasi Objek. Pertama, pemrograman berorientasi objek terdapat banyak perbedaan dan macam pendekatan dalam pengembangan suatu program dan pemrograman berorientasi objek. Hanya salah satu saja. PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen, kelas, atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antar kelas dan objek dalam PBO ditunjukkan oleh gambar 1. Cara pendeklarasikan kelas dan objek pada program dengan bahasa C++ ditunjukkan pada gambar 2 ini. Pada contoh program di atas, terdapat pendefinisian suatu kelas bernama X yang didefinisikan pada baris 4-11. Kelas X dan programan tersebut memiliki member data bernama A yang terdapat pada baris ke-7. Selain itu, juga terdapat member fungsi bernama B yang didefinisikan pada baris 9-10. Dalam program di atas terdapat keyword private dan public yang berfungsi untuk mengakses member data dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam private hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Sedangkan member data atau fungsi yang terdapat dalam public dapat diakses dari luar. Mekanisme data hiding dalam PBO adalah dengan meletakkan data ke dalam private, sehingga data tidak bisa sembarangan diakses kecuali melalui member fungsi public. Tiga, mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Segmen pertama, dalam main pada baris ke-14 program di atas, X, P1, P2, titik koma, menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 dari kelas X. Secara umum, pendefinisian objek dari suatu kelas dapat dituliskan dengan aturan sebagai berikut. Nama, underscore kelas nama, underscore objek, titik koma. Baris berikutnya dalam programan di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjukkan pada baris ke-16 dan 17 sebagai berikut. P1, titik B, P2, titik A. Baris program di atas menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi B dan P2 memanggil member data A dengan bantuan operator period. Hal ini disebabkan A dan B merupakan member dari kelas, maka untuk pemanggilannya harus dihubungkan dengan objek dari kelas tersebut. Secara umum, pemanggilan member fungsi atau data oleh objek dari kelas adalah sebagai berikut. Nama underscore objek titik nama underscore fungsi underscore atau underscore data titik koma. Saat program pada gambar 2 dijalankan akan muncul error. Cobalah amati dan tunjukkan yang salah pada program di atas. Selanjutnya, akses data melalui member fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam private hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Gambar 3 menunjukkan listening program untuk memasukkan nilai ke dalam data yang terdapat dalam private melalui member fungsi. Selanjutnya, konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus disebut konstruktor. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Berikut adalah format penulisan konstruktor dalam programan
dalam program adalah sebagai berikut. Selanjutnya, gambar ini contoh konstruktor dalam program. Baris ke-9 merupakan konstruktor yang ditunjukkan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Setiap ada objek yang dibuat dari baris 18, konstruktor bekerja mengisi nilai data I dengan 33. Yang keenam, yang selanjutnya overload konstruktor. Overload konstruktor merupakan suatu kondisi di mana terdapat lebih dari suatu konstruktor dalam satu kelas yang dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi atau subrutin. Contoh program yang mengandung overload konstruktor ditunjukkan pada gambar 5. Ini gambarnya. Yang selanjutnya, fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan dari luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi pemasukan bagi objek lainnya dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contohnya terlihat pada gambar 7 ini. Nah, ini outputnya. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan percobaan yang ada pada modul 1 ini. Ini codingan saya dan ini outputnya. Analisis dan pembahasannya, percobaan pertama ini kelas dan objek diberi program yang tidak sempurna dan harus membenarkan program tersebut agar program tersebut dapat dijalankan. Praktikum percobaan pertama ini ada beberapa kesalahan yang diberikan. Yang pertama di baris ke-23 yang seharusnya itu salam, dan kesalahan selanjutnya itu kesalahan di void inisialisasi yang kekurangan kampus, dan kesalahan yang paling utama yaitu di baris ke-22 yang seharusnya tidak ada dan masih banyak lagi kesalahan kecil lainnya yang harus diteliti dan memperhatikan programnya. Selanjutnya, melakukan perbaikan berulang kali barulah program dapat dijalankan dengan sesuai outputnya. Ini percobaan kedua sesudah saya perbaiki, dan ini outputnya. Ini percobaan ketiga dari percobaan yang sudah saya perbaikin, dan ini output dari percobaan ketiga. Next, ini codingan percobaan keempat. Dan ini output dari codingan tadi. Next, selanjutnya percobaan kelima. Ini codingannya dan ini outputnya. Selanjutnya disuruh buat di sana kita ditugaskan membuat laporan praktikum tentang apa saja yang sudah kita buat dan mengaplikasikannya dalam sebuah pemrograman. Ini hasil codingan saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pembahasannya. Codingan ini saya diharuskan membuat yaitu pemrograman berorientasi objek yang memiliki tema dan member data minimal 2.